Santoso, mahasiswa aktif Universitas Tidar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sesuai dengan prodi saya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang eksistensi bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa gaul. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk komunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul di Kongres Pemuda untuk berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Di Indonesia saat ini, banyak orang menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, tetapi makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari masih kabur. Saat ini, banyak remaja menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan, para remaja mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang mereka gunakan di kalangan mereka sendiri. Para remaja ini mengubah bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Alasan mengapa banyak bahasa gaul digunakan oleh kalangan remaja karena adanya gengsi dalam diri mereka. Jika mereka tidak mengetahui, mengerti, dan juga menggunakan bahasa gaul, maka remaja tersebut dianggap ketinggalan zaman oleh remaja lainnya. Fenomena penggunaan bahasa gaul bukan hanya akibat dari modifikasi bahasa Indonesia, tetapi juga dari modifikasi bahasa lainnya yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Contohnya, naik menjadi naik, bisa menjadi sapi, memang menjadi emang, dan masih banyak lagi. Masyarakat Indonesia yang saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa di negeri sendiri. Bangsa Indonesia dapat mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari. Masyarakat harus bangga menggunakan bahasa Indonesia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Dengan demikian, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga identitas bangsa dapat terjaga eksistensinya. Selain itu, untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia bisa melalui lembaga pendidikan, yaitu adanya pendidikan bahasa Indonesia mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa gaul merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia agar lebih baik dengan memberikan kesempatan ke generasi selanjutnya untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya.